Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang metode kontrasepsi. Nah, metode kontrasepsi ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan menggunakan alat, obat, atau metode tertentu. Nah, tujuannya itu untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, menghentikan kehamilan sesuai rencana keluarga, dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi hormonal, yaitu pil KB, suntik KB 1 bulan, suntik KB 3 bulan, dan implan. Yang kedua itu ada kontrasepsi non hormonal. Nah, kontrasepsi ini itu tidak menggunakan hormon, jenisnya itu IUD atau spiral, kondom, dan sterilisasi. Untuk yang terakhir ini ada kontrasepsi sederhana dilakukan secara alami, yaitu jenisnya ada kalender dan metode amenor laktaksi. Nah, untuk efektivitas alat kontrasepsi sendiri itu, yang pertama untuk jenis KB-nya implan, efektivitasnya sangat tinggi, lebih 99%. Nah, untuk IUD itu sangat tinggi juga, lebih 99%. Nah, untuk suntik tinggi juga, 94 sampai 99%. Untuk pil KB tinggi bila rutin. Untuk kondom itu sedang, dan untuk yang terakhir ada kalender, efektivitasnya rendah sampai dengan sedang. Untuk keuntungan alat kontrasepsi sendiri itu ada mudah digunakan, haid lebih teratur, mengurangi nyeri haid, itu untuk pil KB. Nah, untuk suntik KB itu praktis, tidak perlu minum setiap hari. Nah, untuk IUD itu efektif hingga 5-10 bulan dan tidak mempengaruhi ASI. Untuk kondom itu mencegah kehamilan dan mencegah infeksi menular seksual. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada mual, pusing, berat badan naik, gangguan haid, nyeri perut, dan alergi lateks jika menggunakan kondom, tetapi itu jarang ditemukan. Yang selanjutnya ada cara kerja alat kontrasepsi. Yang pertama itu hormonal, yaitu menghambat ovulasi, mengentalkan leher serviks, menghambat pertemuan sperma dan ovum. Yang kedua itu IUD, menghambat pembuahan di rahim. Untuk kondom itu menghalangi sperma masuk ke rahim, dan kalender itu menghindari hubungan seksual saat masa subur. Untuk indikasi alat kontrasepsi itu dianjurkan pada pasangan usia subur, ibu yang ingin menjarangkan kehamilan, ibu setelah melahirkan, dan pasangan yang ingin membatasi jumlah anak. Ada kontraindikasi alat kontrasepsi. Kontraindikasi ini berarti kondisi yang membuat seseorang tidak boleh atau harus berhati-hati menggunakan alat kontrasepsi tertentu. Contohnya pil KB itu tidak boleh dianjurkan pada wanita dengan hipertensi berat atau riwayat stroke. Dan untuk IUD sendiri itu tidak boleh dipasang pada ibu yang sedang mengalami infeksi panggul. Nah, untuk kondom sendiri itu tidak dianjurkan oleh seseorang yang alergi lateksnya. Ada cara penggunaan alat kontrasepsi. Yang pertama itu pil KB diminum setiap hari pada jam yang sama. Yang kedua, suntik KB dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, implan dipasang di lengan oleh tenaga kesehatan. Untuk IUD dipasang dalam rahim oleh tenaga kesehatan, dan untuk kondom itu dipakai sebelum hubungan seksual. Terus yang terakhir itu ada kalender, itu menghitung masa subur dan menghindari hubungan saat masa subur pasangan tersebut. Terakhir ada waktu kembali periksa. Jenis KB-nya itu pil KB. Waktu kontrolnya bila ada keluhan. Untuk suntik 1 bulan, setiap 1 bulan juga. Untuk implannya 1 bulan setelah pemasangan. Untuk IUD itu 1 minggu sampai 1 bulan setelah pemakaian. Yang terakhir itu ada kondom bila ada masalah penggunaan. Sekian dari saya, pendidikan kesehatan tentang metode kontrasepsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.